Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya sedikit akan berbeda menyampaikan suatu masalah diagnosis gangguan kejiwaan yang sebenarnya pada DSM-4 atau pedoman diagnosis gangguan kejiwaan pada edisi sebelumnya, yaitu DSM-4, itu dimasukkan ke dalam masalah gangguan kecemasan, terutama berkaitan dengan obsessive compulsive disorder. Tetapi pada DSM-5 dia dimasukkan ke dalam jenis gangguan kejiwaan sendiri. Nah, menariknya sebenarnya yang akan saya bahas ini adalah sesuatu yang mungkin kita tidak sadari sebagai suatu kondisi gangguan. Nah, apa itu? Yaitu adalah hoarding disorder atau gangguan menimbun. Jadi kemarin ya di Twitter saya, di Mbah Ndi, itu saya foto suatu kotak bekas iPhone 6s saya yang saya beli tahun 2015. Dan saya masih menggunakan iPhone 6s itu. Saya bilang kan sama teman-teman follower saya bahwa ini adalah kotak dari iPhone 6s saya. Masih rapi, semuanya masih ada. Surat-surat masih ada, bon pembeliannya masih ada ya. Kemudian juga kotak itu masih bagus karena saya simpan rapi. Dan itulah kebiasaan saya, di mana kebiasaan ini sebenarnya diberikan juga atau ditularkan oleh ibu saya yang senang menyimpan barang itu dengan kotaknya itu kalau baru beberapa lama tuh kadang-kadang nggak kepake gitu, belum kepake juga gitu, tapi rapi gitu ya. Mungkin sama aja kayak kita tuh beli buku tapi nggak pernah dibuka gitu ya, plastiknya gitu kan. Dulu juga sering, dan saya juga ada beberapa buku ternyata masih demikian gitu. Nah, kemudian saya sendiri mengungkapkan ada istilah sedikit, saya kayaknya kira-kira kayak semi hoarding gitu ya. Dan kemudian teman-teman bertanya, bagaimana dok kalau membahasnya itu secara diagnostik klinis gitu ya. Nah, makanya pada keadaan saat ini, video saat ini saya berupaya memberikan edukasi terkait dengan hoarding itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang hoarding atau menimbun itu berbeda ya dengan collecting. Kalau collecting yang bertujuan untuk misalnya kita kumpulin buku yang memang kita baca, kemudian juga koleksi barang-barang. Kalau kita keluar negeri, mungkin kita tempelan kulkas seperti itu ya, atau misalnya bel seperti itu, atau sesuatu yang memang collectible lah, artinya barang yang biasa dikoleksi. Itu tidak ya, apalagi kalau rapi ya, diberikan bingkai atau diberikan lemari untuk menaruhnya, itu tidak. Itu kita tidak masukkan ke dalam kategori hoarding. Nah, hoarding ini adalah, saya sedikit ingin mencoba menceritakan salah satu contoh kasus yang pernah saya tangani. Seorang ibu baru saja melahirkan anaknya, dan dia datang bukan karena depresi pasca melahirkan ya, tetapi dia datang bersama suaminya karena suaminya nggak tahan. Sepulang suaminya dari luar negeri ya untuk bekerja, dia melihat rumahnya itu benar-benar orang kalau kita bilang di Tangerang itu rungsep gitu ya. Jadi benar-benar udah kayak kapal pecah sebenarnya. Banyak sekali tumpukan-tumpukan, dan tumpukan-tumpukannya itu nggak bener gitu ya. Misalnya contohnya ya, ini bekas beli makanan fast food ya, yang kita tahu tuh ya suka dapat kantongnya ya, bukan kantong, wadahnya ya, plastik gitu ya, itu dikumpulin tuh. Padahal sebenarnya kita tahu ini nggak bagus gitu ya, tapi dikumpulin. Kemudian misalnya beli ice cream ya, ice cream yang merek-merek tertentu yang warnanya kotak putih itu ya, kalau kita bekasnya dikumpulin ya. Yang lebih menariknya lagi adalah aqua ya, atau gelas air mineral itu dikumpulin tuh yang 220 ml ya. Nggak jelas juga buat apa.
kalau ditanyakan, saat itu saya lagi dalam wawancara menanyakan, ya kalau saya takutnya nanti penting. Dan ternyata memang salah satu ciri dari hoarder atau orang yang melakukan hoarding itu adalah merasa bahwa benda-benda yang dia kumpulkan tersebut memiliki nilai sentimental atau memiliki ya kemungkinan untuk berguna di kemudian hari. Nah, ini menarik teman-teman, karena banyak juga di antara kita yang tanpa sadar melakukan ini. Ya, kita mengumpulkan misalnya koran yang nggak kepake gitu ya, dan nggak niat untuk dijual misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya berapa kilo entah dijual gitu. Yang kedua, kardus ya, kemudian juga flyer. Nah, ini juga sering kali nih kita kadang-kadang tuh melihat, kita juga kayaknya semi hoarding juga nih, flyer dikumpulin gitu ya, bekas-bekas dari kita pergi ke mall biasanya suka dikasih flyer kan dulu tuh, dikumpulin tuh, dibilang nanti takutnya penting gitu. Padahal mungkin ya nggak ada penting-pentingnya banget seperti itu. Bahkan untuk membungkus pun tidak penting sebenarnya gitu ya. Jadi hal-hal inilah yang kemudian melihat pada diri orang tersebut mengalami suatu masalah. Ya, jadi pasien saya ini juga akhirnya kerjanya cuma setiap hari ngerapihin itu. Ya, bayangin ya, sumpit yang bekas pakai, yang kayu itu, yang kita tahu dikumpulin juga, ya dimasukin ke dalam, diikat ya di plastik, diikat di pakai karet gerang itu, jadi setumpukan segini-segini gitu ya, dimasukin, ditumpuk, dan kadang-kadang ditumpuknya tuh sembarangan. Jadi orang bisa masuk ke dalam kamar itu udah penuh dan itu nggak teratur, ya di mana-mana ada, ya dan aneh-aneh. Bahkan kalau di dalam beberapa literasi dikatakan juga ada hoarding animal ya. Jadi animal hoarding. Jadi dia misalnya senang dengan kucing gitu ya. Sebenarnya dia nggak senang kali ya. Dia cuma senang aja ngumpulin kucing-kucing dari luar. Ya dari mana? Dari mana-mana itu dia kumpulin gitu ya. Dan ternyata itu menjadi sesuatu yang luar biasa, mengganggu kehidupan orang tersebut. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kalau hoarding animal biasanya itu ditelantarkan. Jadi khasnya itu harusnya ditelantarkan. Kalau dia piara banyak dan dia memang suka dan dia bisa memberikan makanan yang baik, cukup ya nggak masalah. Tapi ini ditelantarkan. Jadi akhirnya tuh orang malah rumahnya jadi nggak aturan lah ya. Nah, saya ingin sedikit berbicara lagi karena ini sudah cukup panjang saya berbicara tentang ciri-cirinya, tapi saya ingin membaca langsung di DSM-5-nya ya. Jadi ini sebenarnya ada desk reference, buku kecilnya ya, buku saku diagnostik klinisnya, nggak terlalu besar. Kalau yang besar atau yang aslinya tuh yang ada keterangannya tuh tebelnya segini ya. Jadi saya nggak punya di rumah, ini punya yang kecil aja lah. Nah, hoarding disorder itu masuk dalam obsessive compulsive and related disorder 300.3 F42 ya. Jadi ini ya, teman-teman mungkin bisa lihat ada tulisannya kalau kelihatan ya, hoarding disorder. Nah, kriterianya adalah pertama, kesulitan yang persisten untuk melepaskan atau memisahkan kepunyaannya walaupun tidak ada nilai dari kepunyaannya tersebut ya. Jadi kayaknya tuh susah untuk melepaskan barang. Kemudian kesulitan ini ya dipersepsikan ya sebagai kebutuhan akan barang tersebut, dan kalau misalnya dia berpisah dengan barang tersebut, dia menimbulkan stres buat si orang tersebut. Jadi si pasien saya tadi itu sampai kalau misalnya ada orang yang menyentuh barangnya itu udah ketakutan bakalan dibuang gitu. Jadi dia marah-marah, dia ribut sama suaminya. Kalau misalnya ada masalah dengan laki-laki biasanya ribut dengan istrinya karena dia merasa bahwa barang itu tuh nggak boleh dipegang gitu. Pokoknya nggak boleh dirapihin. Ya padahal dia pengen ngerapihin, oke lah. Dia ngumpulin barang nggak apa-apa ya, taruh di gudang. Tapi dirapihin, nggak mau. Dia nggak mau dirapihin juga. Jadi dia mau seperti apa adanya itu. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang berkaitan dengan kondisi seperti ini, mungkin harus segera memeriksakan diri ya. Jadi jangan sampai mengganggu terus. Dan
kesulitan dalam memisahkan barang-barang ini atau kepunyaan ini itu menghasilkan ya akumulasi dari kepemilikan itu ya, yang akhirnya menimbulkan masalah ya di dalam rumah orang tersebut ya, dan akhirnya tuh jadinya nggak bisa membuat rumahnya nyaman gitu ya. Terus kemudian juga nggak boleh dibersihin, itu yang tadi saya sudah bilang juga ya. Dan tentunya dalam kondisi gangguan kejiwaan bahwa perilaku ini menimbulkan masalah yang signifikan pada fungsi sosial dan fungsi pribadi orang tersebut, juga pekerjaannya, dan juga membuat orang itu mengalami masalah terkait dengan kondisi tersebut. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa the hoarding is not attributable to another medical condition. Jadi ini bukan disebabkan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi medis seperti adanya trauma kepala, kemudian juga adanya stroke, dan ada yang istilahnya Prader-Willi syndrome ya. Dan juga ini beda dengan gejala obsesif kompulsif yang bersih-bersih ya, atau misalnya merapikan. Kalau misalnya orang obsesif kompulsif yang biasanya itu merapikan ya, tapi dia nggak ngumpulin dan mencuekin gitu kumpulannya itu. Jadi ini yang penting juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengalami gangguan ini, maka harus segera datang ke dokter, karena memang kita biasanya memberikan terapi untuk mengurangi impulsifnya ya. Dan kemudian bagaimana cara supaya ketika dirapikan benda tersebut di rumahnya dia itu, di kepunyaannya dia itu, akhirnya bisa pergi rasa nggak nyamannya itu ya, distress akibat orang itu dirapikan bendanya itu, dia jadinya nggak begitu. Nah, belakangan memang hoarding disorder ini juga dikaitkan dengan suatu gaya hidup yang disebut minimalism. Dan minimalism ini, kalau misalnya teman-teman pernah nonton di YouTube-nya di salah satu channel, itu The Minimalist, salah satu dari ya penggagasnya itu mengatakan sebenarnya dia memberikan gagasan tentang minimalis itu akibat karena kondisi ibunya, yang mana dia mengumpulkan barang-barang sampai banyak banget. Waktu ibunya meninggal, itu meninggalkan barang yang sebenarnya ini nggak punya nilai sentimental apapun. Flyer, koran bekas, foto-foto yang lama, potongan-potongan gambar dari majalah yang nggak jelas apa, bunga kering bahkan ya, sedotan, kemudian plastik-plastik yang nggak jelas juga gitu ya, karet gelang yang banyak. Ini membuat dia bingung, ini kenapa ibunya dulu sampai mengumpulkan hal seperti ini. Ini yang membuat salah satu problem di dalam kehidupan orang tersebut, dan akhirnya dia menjelaskan tentang bagaimana ini bisa kita hilangkan, decluttering ya, dibuang atau apa istilahnya tuh, disingkirkan yang mana yang penting, mana yang kita gunakan. Dan salah satu yang paling penting adalah kalau 3 bulan benda itu tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita, sebenarnya kita boleh kasih ke orang atau kita buang benda tersebut ya, karena artinya itu benda udah nggak pernah dipakai lagi sama kita gitu, artinya nggak penting di dalam kehidupan kita. Pun kalau penting itu berarti ya nilainya kecil ya, bisa aja sih misalnya, tapi itu nilainya kecil. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, cukup panjang karena ini membahas suatu masalah diagnostik klinis, dan juga memang ada beberapa hal yang perlu diungkapkan lebih jauh lagi, diperjelas supaya jangan sampai salah gitu ya. Nanti ternyata teman-teman bilang, oh ini collecting, ternyata bukan gitu ya, ternyata hoarding gitu ya. Ternyata ini yang paling penting untuk diperhatikan. Jadi buat teman-teman yang mengalaminya, mudah-mudahan bisa segera berobat kalau misalnya memerlukan pengobatan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Silakan komen dan share video berikut ini jika dirasakan bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Bye-bye. Salam sehat jiwa.